kalian sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan kakak Ayuna dari Dewa Hidayah. Hari ini kakak akan membahas materi IPA dengan judul macam-macam gaya atau jenis gaya. Nah, seperti yang telah kita tahu sebelumnya, kalau gaya itu berupa tarikan dan dorongan. Nah, jenis-jenis gaya atau macam-macam gaya ini berdasarkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada apa aja sih jenis-jenis gaya itu? Nah, jenis-jenis gaya dikategorikan menjadi dua, yaitu ada gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ada gaya sentuh. Apa sih gaya sentuh itu? Nah, gaya sentuh itu adalah ada gaya ketika disentuh. Jadi kalau nggak disentuh, gayanya tidak akan ada. Nah, gaya sentuh ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada yang disebut dengan gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Nah, gaya pegas ini dia dihasilkan dari benda yang elastis. Benda elastis berarti kayak karet ya, atau per. Nah, dia mempunyai gaya pegas. Tapi gaya pegas ini juga bisa hilang ketika apa? Ketika daya elastis dari benda tersebut hilang. Nah, gaya pegas ini dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah bisa kalian temukan ketika bermain trampolin atau kalian bermain ketapel. Itu ada pegasnya itu ya, itu gaya pegas. Oke, yang kedua ada gaya otot. Gaya otot ya berarti dia menggunakan otot. Siapa yang punya gaya otot? Ada dua, manusia dan hewan. Gaya otot sumbernya dari mana? Dari makanan ya. Jadi manusia dan hewan makan kemudian diolah dan menghasilkan tenaga. Nah, kemudian bisa mengangkat barang, kita bisa berjalan, kita bisa berlari, itu dia menggunakan otot. Yang ketiga ada gaya gesek. Gaya gesek ada itu ditimbulkan dari dua benda yang bersentuhan. Ketika dua benda bersentuhan, dia akan menghasilkan gaya gesek. Nah, gaya gesek ini ada manfaat, ada kerugiannya. Manfaatnya adalah di rem mobil atau rem sepeda, rem motor. Jadi ketika kalian mengerem, nah di bannya itu ada yang menggesek si bannya sehingga dia berhenti. Kebayangnya kalau nggak ada rem, berarti nanti nggak bisa berhenti ya. Jadi ini manfaatnya. Kalau kerugiannya, contohnya pada ban dan sol sepatu. Ban yang sering dipakai itu berarti dia sering bergesekan dengan jalan. Nah, artinya berarti si ban itu lama-kelamaan bisa rata kan, kalau ban itu dia ada polanya ya. Nah, kalau misalnya si bannya rata itu bisa mengakibatkan rawan kecelakaan, jadi licin. Nah, gitu ya. Kalau di sol sepatu si bawahnya itu kan bergesekan dengan aspal, dengan tanah. Nah, jadi nanti sepatu kita lama-kelamaan bisa bolong gara-gara gaya gesek. Nah, untuk mudah mengingatnya, Ayuna kasih kunci 3D-nya nih. Kunci 3D-nya adalah Vega, melotot, sampai pesek. Vegas, Vegas itu pegas. Melotot, otot. Sampai pesek, peseknya gesek, gitu ya, supaya kalian mudah mengingat. Jadi Vegas, melotot, sampai pesek. Ini yang gaya sentuh. Kategori yang kedua adalah gaya tak sentuh. Berarti dia ada gayanya walaupun tidak disentuh. Nah, gaya tak sentuh ini ada 4. Yang pertama adalah gaya listrik. Nah, gaya listrik ini ada ketika suatu benda dia memiliki muatan listrik, atau berarti dia benda yang bermuatan listrik. Nah, contoh gaya listrik ini banyak di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalian menonton TV itu menggunakan listrik, kemudian bermain komputer
komputer menggunakan listrik, lampu juga menggunakan listrik, ya. Oke, yang kedua ada gaya magnet. Gaya magnet ini dia berasal dari benda yang bermuatan magnet. Apakah semua benda dia bermuatan magnet? Tidak, ya. Jadi hanya besi, baja dia yang bisa menjadi magnet. Contohnya, nih, Kayuna punya magnet, ada magnet bata. Nah, magnet itu dia mempunyai dua kutub. Ada kutub utara dan kutub selatan. Mereka berlawanan. Ketika kutub utara didekatkan dengan kutub utara, maka dia akan terjadi gaya tolak menolak. Kalau utara didekatkan dengan selatan, maka dia akan terjadi tarik-menarik. Nah, jadi kesimpulannya, kalau dua kutub yang sejenis didekatkan, dia akan tolak-menolak. Kalau dua kutub yang berbeda didekatkan, maka dia akan tarik-menarik, ya. Nah, apa manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, misalnya, bel listrik itu dia pakai magnet. Bel listrik, terus ada juga tempelan di kulkas, itu dia pakai magnet. Tempelan di kulkas, ya. Oke, yang ketiga ada gaya mesin. Gaya mesin berasal dari mana? Tentu saja dari mesin, ya. Kayak apa contohnya? Mobil, motor, mereka kan bergerak sendiri. Apakah kita ngedorong terus? Enggak kan, ya? Nah, dia bergerak karena apa? Karena ada gaya mesin. Dan yang keempat, ada gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Inilah mengapa benda di permukaan bumi selalu jatuh ke bawah dan diam di tempat. Karena ada yang menarik. Siapa yang menarik? Gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi ada di mana letaknya? Ada di inti bumi. Jadi kalau ada benda jatuh, semakin dia mendekati permukaan, maka akan semakin cepat karena ketarik lebih kuat. Gitu, ya. Oke. Nah, supaya kalian lebih mudah mengingat, Kayuna juga punya kunci 3D-nya. Kunci 3D. Kunci 3D-nya adalah lilis, beli, magnum, pakai mesin grafit. Lilis, li-nya listrik, magnum, mag-nya magnet, pakai mesin, mesinnya mesin, grafitnya gravitasi. Jadi ingat ya, kalau gaya tak sentuh itu lilis, beli, magnum, pakai mesin grafit. Listrik, magnet, mesin, dan gravitasi. Nah, sekarang untuk memahami lebih lanjut materinya, kita coba kerjakan soalnya, ya. Ini Kayuna ada dua soal. Soal yang pertama, sebuah mangga jatuh dari pohon dan menggelinding yang akhirnya berhenti tak jauh dari pohon. Nah, gaya apa yang terjadi? Nah, di sini ada dua kasus, ya. Yang pertama, mangganya jatuh, kemudian yang kedua menggelinding yang akhirnya berhenti tak jauh dari pohon. Nah, ketika mangganya jatuh, apa yang menyebabkan dia jatuh ke bawah? Berarti tak lain dan tak bukan adalah gaya gravitasi. Itu, ya. Yang kedua, menggelinding yang akhirnya berhenti. Nah, kita udah bahas sebelumnya, ketika ada dua benda bersentuhan, berarti kan si mangga itu dia bersentuhan dengan tanah. Ketika menggelinding berarti dia akan mengakibatkan gaya gesek sehingga berhenti, gitu ya. Nah, berarti gaya apa yang terjadi? Satu lagi ada gaya gesek. Mudah kan? Oke, sekarang soal yang kedua, ya. Tina menjatuhkan kapas, buku tulis, dan batu bata dari atas gedung. Nah, manakah yang akan jatuh? Ini kita sedikit revisi soalnya, ya. Nah, manakah yang akan menyentuh permukaan tanah terlebih dahulu? Jadi, manakah dari ketiga benda tersebut yang akan menyentuh tanah terlebih dahulu ketika dijatuhkan? Ini kita bisa bayangkan mana yang paling berat antara batu bata, buku tulis, dan kapas. Tentu saja batu bata itu. Nah, mungkin kita semua bisa membayangkan, ya, ketika dijatuhkan bersamaan, pasti yang menyentuh pertama adalah batu bata, yang kedua buku tulis, dan yang terakhir kapas. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, hal ini membuktikan bahwa berat itu berpengaruh pada gravitasi, atau semakin berat suatu benda,
maka gaya gravitasinya akan semakin kuat. Terbukti dengan apa? Ketika dijatuhkan, batu batanya dia menyentuh tanah terlebih dahulu sementara kapas terakhir, gitu ya. Jadi manakah yang menyentuh tanah terlebih dahulu? Berarti jawabannya batu bata, baru buku tulis, dan yang terakhir adalah kapas. Ya, kesimpulannya jadi berat itu berpengaruh pada gaya gravitasi. Oke, sekian penjelasan materi macam-macam gaya kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus semangat belajar. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.